Jadi tidak ada batasan untuk kita melakukan eh, bergerak dan berpindah tempat kemanapun gitu. Lalu yang kedua ada hak asasi politik atau politik right. Itu contohnya hak dipilih dan memilih seperti pencalonan ketua kelas atau mungkin ketua Karang Taruna, dan juga hak dalam keikutsertaan dalam kegiatan pemerintah, contohnya jadi panitia pilpres atau pilkada. Lalu yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu contohnya adalah kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, operasi sewa menyewa, bahkan memiliki barang dan pekerjaan yang layak juga termasuk ke dalam hak asasi ekonomi. Yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural right, yang dimana hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di pengadilan. Namun, eh, seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum di negara kita itu kasarnya masih apa ya, kayak tajam ke bawah tumpul ke atas, itu masih ada masih bukan rahasia umum gitu. Oleh karena itu mungkin itu adalah salah satu hak pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Lalu yang kelima ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang mencakup kebebasan untuk melakukan hobi yang kita senangi selagi tidak merugikan orang lain, ya lakukan. Dan juga di hak asasi sosial budaya ini hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Yang keenam yaitu hak asasi hukum atau legal quality right, yaitu hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dan hak hukum dalam pemerintahan. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, karena HAM telah termelekat sejak manusia itu lahir. Yang kedua, yaitu HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan atau diserahkan. Yang ketiga, yaitu HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia itu lahir, mungkin hingga sampai manusia itu meninggal. Dan bahkan ketika saat meninggal pun kita masih mendapatkan hak untuk dimakamkan secara layak. Lalu yang keempat adalah HAM sifatnya universal, sehingga HAM ini berlaku bukan hanya eh, kelompok atau ras tertentu, melainkan bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Dalam perundang-undangan Indonesia, aturan HAM juga diatur dalam bentuk tertulis, yaitu pada konstitusi atau undang-undang dasar, ketetapan MPR atau TAP MPR, dan undang-undang pelaksana seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Adapun undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, yaitu pada pasal 28A mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Agar lebih paham definisi dari HAM, mungkin kita langsung aja ke contoh yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama yaitu serangan Israel ke Gaza Palestina. Seperti yang telah kita ketahui belakangan sedang happening gitu di media sosial, di berita maupun di media luar negeri pun, bahwa henti-hentinya Israel melakukan serangan ke Palestina. Yang dimana sengketa Israel dan Palestina ini menjadi salah satu konflik berkepanjangan.
Hal ini bermula ketika Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah Palestina dengan bantuan Amerika Serikat. Nah, bukan rahasia umum juga ya kalau Israel itu bersekutu sama Amerika Serikat gitu. Jadi kayak di bawah naungan Amerika Serikat. Israel beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah Palestina. Bahkan ratusan warga Palestina, termasuk anak-anak, wanita, bahkan relawan dari negara lain pun menjadi korban akibat konflik ini. Dunia pun tentunya, contohnya salah satunya adalah Indonesia, mengutuk tindakan Israel tersebut, meskipun tindakan sewenang-wenang Israel masih berlanjut hingga saat ini. Nah, contoh dari serangan Israel ke Palestina ini termasuk ke pelanggaran HAM yang cukup berat, bahkan bisa digolongkan ke kejahatan genosida gitu. Di mana genosida itu adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Lanjut ke contoh yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus tragedi Partai Komunis Indonesia. Ini harusnya komunis ya. Indonesia PKI 1965 sampai 1966. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia pun pernah terjadi pelanggaran HAM. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Maaf Pak, lanjut. Seperti contohnya peristiwa PKI gitu. Jadi banyak jenderal yang dibunuh gitu, dimasukkan ke dalam lubang buaya. Pemerintah Orde Baru juga menuding para partai komunis sebagai biang keroknya. Bahkan Komnas HAM pun pernah mendata bahwa sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat kejadian PKI pada 1965 sampai 1966. Mungkin sekian pemaparan materinya, mungkin jika ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, ya ada yang ingin ditanyakan dari materi Izin bertanya, presentasi. Silakan. sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fadal Muhammad. Eh, Mengenai konflik Israel dan Palestina, apakah HAM masih berlaku dalam keadaan perang dan konflik? Sekian. Ya, mau langsung ditanggapi silakan. Syarif. Gimana dia? Coba diulangin. Saya share screen-nya dimatiin aja, kita diskusi aja. Kasus itu HAM di Palestina itu gimana? Izin Ya. untuk mengulangi pertanyaan saya. Kan tadi konflik Palestina dan Israel masih berlangsung kan sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya, apakah HAM masih berlaku dalam keadaan perang atau konflik yang terjadi di Palestina dan Israel? Sekian. Eh, izin menanggapi. Menurut saya HAM itu akan terus berlaku sih, Budel. Karena sesuai definisinya bahwa HAM itu melekat sejak manusia itu lahir hingga manusia itu meninggal. Dan yang perlu diketahui bahwa perang antar negara itu ada aturannya sendiri gitu, Del. Kayak nggak boleh menyerang warga sipil, rumah sakit, tempat ibadah. Nah, cuman yang kita ketahui bahwa di eh, Gaza Palestina itu Israel menyerangnya itu kayak membabi buta gitu, tidak melihat gender, status, usia, bahkan relawan medis pun mereka serang gitu, mereka bom. Nah, itu salah satu pelanggaran HAM dunia gitu, bisa dibilang pelanggaran berat, bahkan genosida, bahkan sampai PBB pun tidak bisa turun tangan seperti itu karena mungkin ya para elit global di sana pada kuat-kuat kali dia. Menurut saya seperti itu sih dia. Jadi HAM akan tetap berlaku dimanapun dan dalam kondisi apapun. Gimana dia?
Oke, cukup jelas. Terima kasih. Siap. Masih ada yang lain? Silakan. Iya nih Pak, izin menambahkan pernyataan Sarif tadi Pak. Ya, mangga. Jadi Silakan. begini Pak, eh, terkait perang yang namanya HAM itu tetap berlaku selagi negara yang berpartisipasi masih ini apa mengikuti daripada ketentuan yang telah dijanjikan dalam suatu forum negara gitu Pak. Jadi misalkan gini, dalam kasus Israel ada pelarangan kalau secara global ya, ada pelarangan penggunaan beberapa gas, beberapa ranjau, dan beberapa bom gitu. Namun sayangnya Israel ini tidak mengikuti daripada aturan yang telah ditetapkan tersebut, tidak berpartisipasi. Sehingga ketika komunitas internasional ingin melarang, maka tidak bisa karena Israel juga tidak apa tidak terlibat dalam perancangan peraturan tersebut begitu. Salah satunya penggunaan ranjau gitu Pak. Ranjau itu di beberapa negara itu sudah tidak boleh digunakan. Namun kan karena ada beberapa negara yang tidak mengikuti aturan yang disepakati tersebut, maka negara tersebut ngeyel gitu, kayak Israel gitu. Nah, terkait apakah HAM tetap berlaku ya berlaku selagi negara yang berpartisipasi dalam perang tersebut mengikuti daripada perjanjian yang telah disepakati oleh komunitas internasional. Namun bila tidak mengikuti ya pada dasarnya bagi mereka sah, walaupun dunia internasional itu mengecamnya. Hanya saja dunia mengecam, dunia internasional mengecam, eh, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena memang Israel itu ada di luar komunitas tersebut begitu Pak. Ya, oke, menarik ya. Ada lagi silakan. Ini diskusinya semakin menarik nih kalau misalkan ada iklim yang seperti ini. Ada lagi silakan. Izin Pak, saya mau tanya. Maka silakan Reina. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama Syarif, hukum di negara kita masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu kan termasuk pelanggaran HAM ya. Menurut Syarif sendiri, solusi solusinya ini kayak gimana gitu. Masih bingung soalnya kalau harus ada duit kayak gitu. Izin menanggapi ya, Rey. Eh, Sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu, karena kayak yang lagi viral belakangan ini juga kan kayak kasusnya Vina Cirebon itu kan kayak ada permainan dari pihak kepolisiannya gitu. Kayak apa ya, bukan rahasia umum, bahkan masyarakat publik pun udah tahu gitu kalau di dalam itu ada permainan, cuman mungkin institusi yang berwajib masih apa ya, kayak mengamankan nama baik mereka masing-masing gitu. Ya balik lagi cara menghadapi atau eh, tadi duit penyogokan gitu ya, maksud ke Raina mungkin balik lagi kalau memperkuat iman sih Ray, karena kalau kita tahu takut Tuhan nggak akan mungkin kita melakukan itu gitu Ray. Jadi emang balik lagi ke pondasi diri kita masing-masing, tujuan kita bekerja di institusi institusi tersebut untuk apa gitu. Karena hidup bukan sebatas untuk duniawi gitu, tapi kita harus memikirkan juga akhiratnya gitu Ray. Karena kan di awal masa jabatan juga pasti ada yang namanya sumpah di atas kitab suci kan. Nah, harusnya kita saat ingin melakukan kesalahan kita harus mengingat ke masa-masa tersebut. Itu sih menurut saya salah satu cara untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan hal-hal pelanggaran tersebut. Mungkin itu pendapat dari saya. Ya, bagaimana Reina? Sudah Ya, cukup, jelas? Pak. Jelas, Apa ada Pak. yang Terima ditanggapi? kasih. Oke. Ada lagi silakan. Izin Pak, saya Yano Pramdani Pak. Ya, silakan. Sebenarnya Pak, saya pertanyaannya tidak ditujukan saja kepada Sarif gitu Pak. Mungkin ke Bapak juga gitu ya, Oke. terkait HAM. HAM ini kan sesuatu mungkin
bagi saya itu sesuatu pisau bermata dua gitu, Pak. Karena di beberapa aspek HAM ini juga kontroversial. Nah, salah satu contoh kontroversialnya itu ada dua, Pak. HAM dengan LGBT dan HAM dengan gerakan kemerdekaan di Papua gitu, Pak. Nah, kedua isu ini sering mengangkat HAM terkait ya kebebasan personal gitu, Pak, terkait kelompok-kelompok mereka. Nah, Ya. dengan adanya isu misalkan Papua merdeka yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, terus mereka apa membawa perihal HAM terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Papua, terus LGBT yang apa yang bilangnya terkena diskriminasi gitu, yang merupakan pelanggaran HAM juga. Nah, menurut para hadirin sekalian, kira-kira HAM ini apakah perlu dibatasi atau tanpa batas? Karena dengan adanya HAM tanpa batas, maka HAM bisa digunakan sebagai payung pelindung bagi gerakan-gerakan yang kontroversial tersebut, begitu, Pak. Ya, menarik ya. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Syarif atau yang lain? Silakan. Nanti saya jelaskan di akhir ya, sekalian review. Ada dulu? Di rekan-rekan sekalian yang ingin menanggapi, silakan. Izin Pak, Sarip mungkin Pak. Enggak, silakan. Tentunya sih kalau setiap negara sih pasti ada aturan atau batasan-batasan dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Jadi kayak mungkin HAM atau hak asasi manusia di beberapa negara itu pasti akan berbeda mengikuti dengan kulturnya negara itu sendiri gitu. Jadi kan ada contoh hak asasi dari bidang budaya gitu. Nah mungkin kita nggak bisa menyamakan apa yang telah ditetapkan di Indonesia. Contohnya kayak bahwa di Indonesia LGBT atau ya semacam itu dilarang, sedangkan di negara Eropa seperti Jerman, Rusia itu sudah dihalalkan gitu. Jadi tiap negara itu pasti mempunyai aturan atau batasan-batasan yang telah ditentukan sebelumnya gitu, yang dimana tentunya para pemerintah atau para pengatur tersebut sudah apa ya mengukur kebaikan atau keburukannya dari setiap peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin itu sih dari saya, Pak. Jadi kita nggak bisa menyamakan aturan hak asasi manusia yang ada di negara satu dengan negara yang lain. Oke, baik. Masih ada? Silakan yang ingin menanggapi. Yang lain? Sudah cukup ya? Tidak ada ya? Sekalian saja saya review ya dari presentator kita kesempatan kali ini, Syarif, Muhammad Syarif. Dari makalah saya sudah sudah melihat, saya kira sudah lumayan ya, cuman memang ada beberapa terkait dengan penulisan makalah yang ideal. Ya, saya tidak meminta makalah yang sempurna ya dari awal, saya tidak, karena mungkin saya pun ketika nulis makalah pasti banyak kekurangan, tapi minimal yang ideal ya. Yang pertama itu yang idealis yang memang ingin saya sampaikan ataupun saya tekankan adalah mengenai sistematika penulisan. Bagaimana kita menulis secara sistematis. Paham kan sistematis? Sistematis itu seperti apa sih? Fakultas teknik nih, kita bicara tentang sistem. Sistem itu kira-kira apa sih, seperti apa gitu sistematis itu? Yang terstruktur, Pak, jelas dan terstruktur. Ya, terstruktur ya. Jadi runut berceritanya itu dari mulai latar belakang, dari mulai apa asal usulnya itu seperti apa, dijelaskan terlebih dahulu ya. Jadi memberikan memberikan wawasan sekaligus juga memperkaya literasi kita gitu ya, dari sistematika itu sendiri. Jadi ya ketika kita misalkan membahas tentang hak asasi manusia, ya sebisa mungkin kita menceritakan dulu asal usul daripada hak asasi manusia ini, karena nanti kita akan ketemu jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda tadi diskusikan sepanjang beberapa menit ini, ketika itu sebenarnya bisa terjawab dalam ketika kita membahas latar belakang ataupun asal usul daripada hak asasi manusia ini sendiri gitu. Karena kan
Ya itu tadi ya, hak asasi manusia atau human rights ini kan lahir di daratan Eropa lah ya, ketika ada yang kita kenal istilahnya itu Magna Carta ya. Walaupun mungkin sebelum sebelum itu juga dalam dalam Islam sebetulnya hak asasi manusia ya sudah jelas ya diajarkan sejak dulu. Cuman secara tertulis yang pertama jadi bisa bisa disebutkan lah lahirnya hak asasi manusia ini karena kerisauan pada saat itu di mana kaum buruh ataupun proletar ya bersih tegang lah dengan kaum borjuis pada saat itu, sehingga lahirlah apa human rights ini sendiri ataupun apa hak asasi manusia dari Magna Carta. Banyak dokumen-dokumen terdahulu lah terkait dengan Magna Carta, silakan anda simak. Cuman saya jelaskan secara garis besarnya saja bahwa memang lahirnya hak asasi manusia ini pada awalnya tujuannya bagus ya, secara apa ya, secara tujuan gitu, secara maksud apapun undang-undang itu yang dihasilkan pasti tujuannya itu akan bagus. Cuman ya itu tadi kembali kepada individu, kembali kepada kelompok, kembali kepada golongan, kembali kepada orang yang memang menjalankan sistem itu sendiri. Nah, karena mereka punya legitimasi sebagai apa ya? Sebagai kalau sekarang biasanya kita pakai istilah jadi si paling ya. Mungkin bisa dijadikan diberikan istilah seperti itulah si paling HAM gitu ya Kak. Karena mereka memang HAM itu lahirnya di sana sehingga mereka yang punya legitimasi, sehingga mereka yang punya kekuatan untuk dalam tanda kutip yang mengotak-atik HAM itu sendiri. Ya, mengotak-atik HAM itu sendiri. Karena apa? Karena ya itu tadi HAM itu apalagi akhir-akhir ini, tidak akhir-akhir ini, sejak dulu juga mungkin sama. Terkadang memang tidak terkadang ya sering memang digunakan untuk kepentingan kelompok mereka ya. Untuk melancarkan kepentingan kelompok mereka. Kita lihatlah isu-isu terdahulu lah sebelum jauh sebelum Palestina sekarang ya, sebelum ada Papua, sebelum ada tadi dijelaskan juga LGBT dan yang lain-lain. Ya seperti itu gitu. Ya. Justru kecenderungannya HAM itu digunakan untuk melawan idealisme-idealisme yang memang tidak sesuai dengan idealisme mereka, yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Mohon maaf, misalkan saya contohkan seperti ini. Dulu ketika ada serangan teroris yang mungkin disinyalir dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis dengan latar belakang agama, kan langsung mereka mengecam. Terutama yang berhubungan dengan teroris-teroris yang menamakan Islam radikal gitu. Dulu kan seringkali seperti itu. Mereka langsung mengutuk, bahkan mereka langsung membalas, bahkan mereka langsung menyerang. Seperti tahun 2001 kejadian World Trade Center kan, walaupun di beberapa buku literatur yang saya baca itu merupakan ada suatu konspirasi ada apa, tapi di balik itu semua kan kelihatan sekali gitu. Langsung mereka menyerang Afghanistan, langsung mereka menyerang Irak dan negara-negara yang lain karena disinyalir menjadi persembunyian tersangka daripada terorisme itu sendiri ya. Karena apa? Karena mereka yang menjadi korban ya. Tetapi sebaliknya ketika golongan kontra mereka yang menjadi korban seperti misalkan di Suriah, sekarang mungkin di Palestina ataupun di Irak, Iran dan di negara-negara lain yang memang kontra dengan kelompok mereka, ya itu tadi apakah mereka akan bersuara lantang mengenai human right ini, mengenai hak asasi manusia ini? Kan tidak. Ya dari zaman dulu Suriah itu kan dibantai sedemikian rupa, bahkan menggunakan senjata kimia yang ya itu tadi lah sangat melanggar HAM berat, apalagi di Palestina sekarang juga sama kan seperti itu gitu. Tetapi apakah ada yang menggaungkan hak asasi manusia itu seperti apa? Ya itu tadi, karena yang menjadi korban bukan bagian daripada golongan mereka. Ya sekali lagi, ya coba saja kalau misalkan yang ya analoginya dibalik lah, yang menjadi korban daripada pihak mereka seperti di Ukraina, seperti di mana kan langsung mereka itu wah dengan lantang itu mengecam dengan lantang
menyuarakan tentang terkait dengan human rights itu, terkait dengan hak asasi manusia tersebut. Ya, jadi ya kembali lagi ya, sesempurna-sempurnanya suatu hukum ketika sudah berhadapan dengan yang namanya manusia, karena bagaimanapun ya itu tadi, karena hukumnya itu buatan manusia gitu, bisa ada otak-atik gitu, dan ya dipergunakan gitu. Mungkin kita sering lah diperkenalkan dengan istilah abuse of power, ya salah satunya itu gitu, penyalahgunaan kewenangan. Ya, bagaimana PBB pun tidak berdaya menghadapi ya tadi bahkan diistilahkan dengan apa genosida gitu di Palestina gitu. Mungkin penghapusan suatu etnis gitu dan yang lain-lainnya lah. Ketika memang yang menjadi korban adalah kelompok yang kontra dengan mereka ataupun yang tidak satu idealisme dengan mereka, yang tidak satu golongan ataupun satu kelompok dengan mereka. Ya, dan ini menjalar karena apa? Karena ya saya kira sudah sifat dasar manusia seperti itu ya. Bukan berarti saya menyalahkan, kembali lagi kepada individunya itu ya. Tapi ya bisa kita ambil kesimpulan ya memang sifat dasar manusia seperti itu. Manusia merupakan makhluk yang sempurna, diberikan hawa nafsu dan akal pikiran. Fungsi daripada akal pikiran itu sendiri adalah untuk meredam hawa nafsu. Ya, kalau kita ya analogi sederhananya ya kalau kita berbicara babi hidup ya hanya sekedar hidup, tapi kan manusia tidak seperti itu gitu. Mungkin di hewan hanya punya hawa nafsu sehingga ya tanpa adanya akal pikiran ya kita bisa lihat lah seperti apa yang dilakukan oleh hewan-hewan tersebut. Tapi kan kita berbeda karena kita makhluk yang disebutkan makhluk yang paling sempurna itu. Bahkan malaikat pun ketika disuruh sujud untuk manusia ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada manusia ya malaikat sujud kepada manusia. Cuma pada saat itu kan iblis yang memang tidak mau sujud karena ya itu tadilah sudah tahu mungkin ceritanya seperti apa. Nah, dan itu tadi gitu. Kenapa jadi seperti ini ya ketika kita melihat sejarah daripada hak asasi manusia itu sendiri ya seperti itu. Memang banyak beberapa pengamat di kita juga termasuk di Indonesia ya yang mungkin bisa dikatakan yang menganggap bahwa Indonesia itu lah sudah tidak butuh lah hak asasi manusia itu apa. Indonesia itu sudah tidak butuh human rights itu apa karena ya itu tadi gitu. Di apa ya dimanfaatkan oleh segelintir orang gitu dan kita sudah punya undang-undang yang mungkin lebih luhur, yang mungkin lebih bagus daripada hak asasi manusia itu sendiri ataupun human right itu sendiri. Jadi memang dianggap ya seperti itu. Ya. Jadi kita ya dalam persoalan apapun ya dalam pembahasan apapun hal-hal yang memang berkaitan dengan empirisme, hal-hal yang memang berkaitan dengan pengalaman masa lalu tentang sejarah masa lalu ya kita juga harus dibahas dan harus mengetahui ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya hak asasi manusia itu. Sama ketika di Indonesia pun seperti itu. Ya, bahkan jangankan hak asasi manusia, di kita undang-undang pun kan diotak-atik supaya bisa melancarkan urusan ataupun kepentingan golongan tertentu, ya kan? Undang-undang pun bisa dirubah, bisa ya revisi lah, bisa digugat ke MK ataupun kemana kan ke Mahkamah Agung. Itu terkait dengan ketika undang-undang tersebut tidak sesuai dengan tidak cocok dengan golongan tertentu, bisa menghambat kepentingan seseorang, bisa menghambat kepentingan tertentu. Undang-undang pun bisa dirubah ya, ya tentu bisa karena bagaimanapun juga ya yang namanya undang-undang buatan manusia ya seperti itu. Beda dengan hukum buatan Tuhan, beda dengan undang-undang yang nah, itu tadi yang ada di kitab suci, mungkin itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Sehingga ya saya akan kembalikan analisis kritisnya kepada Anda sekalian dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini. Mungkin tadi saya ceritakan sedikit tentang sejarah daripada hak asasi manusia itu sendiri. Jadi memang ya sebenarnya sudah bagus, tujuannya sudah bagus, ya. Tetapi memang dalam pelaksanaannya sangat erat ataupun sangat penuh dengan konflik of interest ya. Sangat penuh dengan yang namanya konflik kepentingan. Kepentingan siapa ya? Kepentingan mereka-mereka yang punya tujuan-tujuan tertentu.
Ya, jadi ya seperti itu. Ketika Amerika menyerang Irak pun kan tidak semata-mata hanya ingin menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Kita tahu kalau Irak merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita tahu Suriah juga daerah yang kaya akan sumber daya alam. Ya bahkan di prediksi di Palestina pun kira-kira sama gitu. Di sana ada sumber daya alam yang sedemikian besar sehingga ya harus dikuasai oleh kelompok mereka gitu. Dan mengorbankan nyawa ya bagi mereka tidak ada persoalan, mungkin tidak ada masalah karena ya kita lihatlah kenyataannya seperti apa. Di Papua pun kan sama ya seperti itu. Karena ada sumber daya alam di sana yang memang diperebutkan walaupun memang ujung-ujungnya jadi separatisme daerah mereka yang mungkin juga mereka ada sponsor, ada yang mendanai, ada yang menggerakkan gitu. Karena ya tidak mungkin kalau misalkan tanpa adanya support, tanpa adanya dukungan, masyarakat yang memang tinggal di tengah hutan tiba-tiba punya persenjataan sedemikian canggih ya bisa apa mungkin membunuh anggota TNI ataupun kepolisian itu kan yang kita lihat, kita kan berpikir tidak mungkin kalau misalkan tidak ada sponsor ataupun tidak ada dukungan ya. Jadi ya memang kembali lagi kepada latar belakang ya itu tadi yang namanya manusia itu selamanya akan ada konflik of interest, selamanya akan selalu ada konflik kepentingan. Kita tahu dengan yang namanya istilah sekarang mungkinnya generasi milenial seperti Anda ini sedang akrab sekali dengan istilah yang namanya privilege. Ya. Apa kan privilege itu pernah dengar? Mungkin Anda tahu juga kan apa pengertian daripada privilege itu? Itu hak istimewa dari apa turunan lah gitu, Pak. Ya, ya suatu keistimewaan lah kita Ya, kita betul. generalisirkan seperti itu. Sekarang kan yang jadi isu di milenial itu sekarang seperti itu. Kita tidak usah pinter lah, kita tidak usah sekolah, IPK kita tidak usah gede. Yang penting kita punya apa? Privilege. Yang penting kita punya orang dalam. Yang penting kita jadikan ya karena kecenderungan kecenderungan sekarang yang terjadi ya seperti itu kan. Golongan-golongan tertentu yang punya privilege akan sangat dengan mudah gitu masuk. Termasuk ya itu tadi, kembali lagi kepada perspektif masing-masing. Saya bukan orang yang memang anti terhadap privilege tersebut. Justru saya mendukung, silahkan. Ya, silahkan karena apa? Karena kecenderungannya di Nurtanio ini selama saya ngajar dari 2014-2015, terutama di mahasiswa reguler ya. Ketika saya tanya mereka latar belakang masuk di Nurtanio, terutama di Fakultas Teknik, mungkin ya bisa saya simpulkan lah 60-70% atau mungkin 80% mereka diantaranya punya privilege. Punya privilege misalnya kakaknya yang sudah kerja di perusahaan penerbangan, ada omnya, ada orang tuanya, ada siapa kerabat-kerabatnya. Jadi sudah ada yang membuka jalan. Jadi ketika mereka lulus, mereka akan ditempatkan mungkin diajak kerja di AirAsia, diajak kerja di Citylink, diajak kerja di Lion Air atau di mana. Fakultas Teknik yang terutama yang berhubungan dengan kedirgantaraan di Nurtanio itu saya pernah gitu interaksi langsung, ternyata mereka seperti itu dan saya itu silahkan, itu merupakan hak Anda ya, itu merupakan apa ya suatu kelebihan yang Anda miliki, silahkan ya, dengan catatan, dengan syarat sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan kapasitas Anda dan sesuai dengan kapabilitas Anda. Manfaatkan privilege itu sebaik-baiknya. Termasuk saya bisa masuk ngajar di Nurtanio juga karena saya ada privilege. Privilege siapa? Privilege teman saya yang sudah masuk duluan dulu, sehingga saya diajak, saya dikenalkan dengan petinggi dari pejabat-pejabat di Nurtanio, kemudian saya bisa bergabung di sana. Kalau misalkan saya tidak punya, ya tidak mungkin saya bisa masuk. Dan saya memanfaatkan privilege tersebut. Tapi apa? Tapi saya sadar dengan kemampuan saya. Apakah tugas yang diberikan kepada saya ini sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kapasitas saya? Oke, saya ambil. Ya, termasuk mungkin ada sekalian ketika Anda punya privilege seperti itu silahkan gunakan, ya. Tetapi jangan sampai tiba-tiba ya seperti itu. Ya, Anda tidak mampu, misalkan saya ceritakan, misalkan seorang alumni dari Fakultas Teknik, tiba-tiba ada orang tuanya jadi bekerja di dinas pertanian, tiba-tiba Anda kerja di dinas pertanian, kan nggak nyambung. Anda tidak sesuai dengan kapasitasnya, tidak sesuai dengan kapabilitas yang Anda miliki. Nah, itu privilege yang menurut saya salah.
Ya, saya tidak memandang bahwa seorang Gibran itu tidak mampu dalam memimpin. Saya tidak memandang seperti itu. Tapi apakah memang tidak ada sosok yang lebih baik dari dia, misalkan? Ya, mohon maaf, ini saya bicara secara kritis saja ya. Kalau misalkan di sini ada yang fanatik ataupun seperti apa ya, saya berbicara sesuai dengan realita saja, sesuai dengan kenyataan. Ya, karena yang namanya jadi seorang pemimpin itu tidak main-main loh. Ya, mungkin sudah sering saya ceritakan. Pemimpin itu, terutama Anda yang laki-laki di sini itu akan Anda pertanggungjawabkan apa saja yang mungkin Anda pimpin. Ya, seperti misalkan artis-artis yang tiba-tiba mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah. Saya tidak melarang, silakan. Apabila memang yang bersangkutan itu punya kapasitas, punya kapabilitas, paham misalkan apa yang diinginkan masyarakat, paham dengan kondisi yang ada di daerahnya, paham misalkan terkait dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, sehingga bisa merumuskan strategi-strategi dalam misalkan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Nah, kenapa tidak ada apa ya, tidak ada perdebatan seperti itu ketika kita akan mencalonkan jadi seorang pemimpin? Ya, ditanya kapasitasnya sejauh mana, ditanya integritasnya seperti apa, ditanya program kerjanya seperti apa, ya, ditanya misalkan berhubungan dengan apa ketakwaannya dan berhubungan dengan keimanan seperti apa. Karena itu penting menurut saya, ya. Kalau misalkan dia beragama Kristen, apakah tiap minggu dia suka ke gereja, apakah dia sering ikut peribadatan, kalau misalkan dia seorang Muslim, apakah dia menjalankan sholat 5 waktunya ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, itu saya kira perlu untuk seorang pemimpin itu karena berhubungan dengan integritas, karena berhubungan dengan apa, berhubungan dengan yaitu tadi gitu, tadi kan dijelaskan seorang pejabat itu disumpah di atas apa kitab suci, ya berarti secara tidak langsung dia sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan. Ya, bayangkan ketika dia sudah melanggar janji dengan Tuhan, apalagi melanggar janji dengan manusia. Ya, analogi sederhananya saja seperti itulah. Dengan Tuhan saja dia sudah tidak takut, dia sudah berani melanggar, apalagi dengan sesama manusia. Kan itu sangat dipertanyakan sekali integritas dia itu sebagai seorang pimpinan seperti apa. Integritas dia itu sebagai seorang pejabat publik itu seperti apa. Ya, jadi ini memang sangat kalau tadi di awal saya bilang menyusun makalah itu harus sistematis, ya sama. Pola pikir kita juga terhadap persoalan-persoalan ini ya sebisa mungkin sesistematis mungkin lah. Apalagi kita sekarang adalah berbicara dalam kapasitas menjadi seorang akademisi. Harus segala sesuatu yang kita ucapkan itu harus ilmiah. Segala sesuatu yang kita tuliskan itu harus berdasarkan kajian-kajian atau penelaahan-penelaahan teori-teori terdahulu. Tidak asal kita berbicara, tidak asal kita menulis, tidak asal kita ngomong, harus sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ada. Ya, harus sesuai dengan keilmuan yang memang sudah ada sebelumnya dan memang sudah dikaji oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, titik poinnya di situ. Ya, benang merahnya kita ada di situ. Ya, apakah kita sudah sesuai? Ya silakan. Ya, penunjukan pejabat setingkat menteri misalkan. Sekarang kan nuansanya sangat politis sekali. Ya, saya tidak membicarakan bahwa yang jadi menteri itu tidak punya kapasitas atau apa, tapi ya itu tadi. Ya, walaupun memang dia punya kapasitas karena pengangkatan di baliknya itu ada embel-embel partai ataupun kelompok, yang diutamakan itu apapun yang terjadi yang diutamakan itu pasti kepentingan kelompoknya. Saya yakin gitu. Silakan. Kepentingan masyarakat mungkin ada di nomor berapa. Ya, kepentingan kelompoknya yang akan diutamakan. Ya. Apalagi sekarang setingkat rektor. Setingkat rektor itu sekarang kan sudah jabatan politis, sudah bukan jabatan akademis lagi. Ya, rektor itu kan sekarang dipilih oleh presiden, mungkin yang dekat dengan presiden, mungkin yang direkomendasikan oleh kelompok-kelompok yang memang dekat dengan presiden, partai ataupun apa. Itu baru mungkin bisa jadi, walaupun misalkan tidak berkompeten. Ini kan sangat mengundang polemik sekali. Beberapa tahun belakang itu kan rektor ITB itu ramai sekali. Pemilihan rektor ITB itu kan beberapa tahun ke belakang ramai sekali itu. Sampai gaduh, sampai ya itu tadi, karena
berdasarkan majelis wali alamat ataupun persatuan guru besar di sana itu kan menunjuk si A, ternyata yang dipilih si B oleh menteri ataupun oleh presiden. Itu kan ini jadi perdebatan yang panjang dan akhirnya ya seperti inilah kondisinya gitu. Jadi ya ketika kita berbicara tentang hukum yang memang buatan manusia ya sudah pasti akan diotak-atik oleh manusia itu sendiri, ya. Karena apa? Karena sudah sifat dasar manusia yang mempunyai hawa nafsu, yang ketika hawa nafsu tersebut tidak dapat mereka kendalikan, ya akhirnya seperti itu, ya. Sama kan seperti koruptor juga kan, tidak ada koruptor itu yang lulusan SD, tidak ada koruptor itu yang pendidikannya itu rendah. Kan ketika kita melihat pendidikan, ya pasti mereka punya pendidikan tinggi. Oleh karena itu saya sering menekankan ketika kita mempelajari keilmuan apapun dasari dengan keimanan. Karena hal yang bisa mencegah itu adalah ya itu tadi keimanan, ketakutan akan yang di atas, ketakutan akan Tuhan gitu. Ketika kita sudah takut Tuhan, ketika kita sudah takut yang di atas, ketika kita sudah punya keimanan, hal-hal tersebut saya kira bisa diantisipasi dengan sendirinya. Dan ini yang akan jadi PR kita semua, ya. Akan menjadi pekerjaan kita semua. Kita cari sumber masalahnya itu ada di mana sih? Kenapa kita seperti ini? Ya, kenapa kita masih korupsi kita masih tinggi? Ya, kenapa misalkan apalagi sekarang yang juga lagi ramai dibahas tentang attitude ya, tentang attitude ataupun perilaku daripada milenial di HRD itu sering disepil ya terkait dengan eh, apa eh, calon-calon pekerja ya dari golongan-golongan milenial ini kan kadang-kadang tidak sesuai lah, kurang dari tata keramanya, dari etikanya dan hal seperti itu. Ini sepertinya ada yang salah nih. Kita cari benang merahnya. Salahnya itu di mana sih sebenarnya? Ya. Kita tahu kalau misalkan di kita sekarang sudah banyak normalisasi misalkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Perilaku-perilaku yang tidak baik yang sudah kita normalisasi akhirnya ya sudah kita anggap biasa saja, padahal perilaku tersebut tidak baik gitu. Misalkan ya contoh korupsi-korupsi hal-hal yang kecil lah, gratifikasi ya. Kita mungkin sering menyebut istilahnya dengan uang rokok ya. Kita mungkin sering menyebut istilahnya dengan amplop ataupun apalah ya untuk melancarkan misalkan birokrasi tertentu. Kita akan bikin KTP misalnya supaya KTP-nya cepat jadi, kita ngasih uang rokok. Kan itu seolah-olah hal ini sudah dinormalisasi loh. Seolah-olah hal itu sudah biasa. Kita ditilang, misalkan kita ngasih uang kepada polisinya sidang di tempat istilahnya atau apalah. Itu kan seolah-olah sudah dinormalisasi gitu hal-hal seperti itu. Dan ini sebenarnya kan salah. Karena itu tadi ini berdasarkan dari hal yang kecil. Ya, sehingga tidak salah kalau korupsi itu disebutkan sebagai salah satu kejahatan dengan dengan bahaya yang laten. Laten itu apa ya? Bahaya laten korupsi mungkin sering kita dengar istilah itu. Laten itu ya mungkin istilahnya permanen lah. Ya. Apalagi ketika kita sudah menormalisasi perbuatan tersebut. Ya. Dan ya itu tadi beruntung kita punya adat ketimuran ya. Adat ketimuran itu yang terkadang juga jadi satu alasan gitu karena ya sudah kebudayaan kita seperti itu, kita tidak niat memberi, kita ini hanya merupakan ucapan terima kasih. Jadi ya silahkan kembali lagi kepada perspektif masing-masing, tetapi ketika kita memberi dengan ada maksud tujuan tertentu ya itu yang mungkin tidak diperbolehkan ya. Jadi ya hak asasi manusia dengan eh, undang-undang yang lain pun dengan aturan-aturan yang lain pun sepanjang itu memang buatan manusia akan sangat mudah sekali disalahgunakan terkait dengan konflik of interest ataupun konflik kepentingan. Dan satu lagi tadi terkait dengan isu-isu LGBT ya sama ya. Isu-isu LGBT juga ini sama karena ya sama LGBT juga kan lahir di ya di sana lah, walaupun di kita juga sebenarnya dari dulu sudah marak, tapi ya beruntung kita hidup di Indonesia karena hal tersebut mungkin akan masih jauh lah kejadian hal-hal seperti di luar negeri. Bahkan yang menjadi kebetulan
saya melakukan studi literatur beberapa waktu ke belakang itu terkait dengan penugasan. Saya menganalisis terkait perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Kristen, gitu ya, di dunia Kristen yang dimana saya temukan memang beberapa gereja di luar negeri itu ada di Brazil, di Amerika, dan di beberapa negara lain, Eropa juga ada beberapa negara gitu, bahwa di gereja-gereja mereka tersebut sudah ada pendeta yang memang menikahkan ataupun mengawinkan pasangan yang LGBT sesama jenis gitu. Jadi menurut beberapa tokoh Kristen di kita juga kan sangat-sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi, dan mungkin beruntung kita hidup di apa kita hidup di negara yang memang mayoritas Muslim, karena hal tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi ya, walaupun itu terkait dengan orang beragama Kristen. Jadi sama perlindungannya juga mereka di balik hak asasi manusia ya, di mana ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berekspresi, bahkan mereka mengkategorikan gender mereka itu jadi berapa puluh gender ya, di Thailand itu ada berapa ratus gender bahkan ya, tidak hanya laki-laki dan perempuan gitu, ada gender yang lain-lain lagi, saya juga nggak tahu lah seperti apa itu, bisa bisa gendernya bisa terbagi-bagi sekian banyak gitu. Jadi eh, ya sangat-sangat disayangkan mereka juga menggunakan asas human right itu sendiri, mereka berlindung di bawah tameng eh, hak asasi manusia, bahwa ini merupakan suatu hal yang memang harus dihargai gitu ya. Suatu hal yang memang bahkan banyak klub-klub sepak bola sekarang kan yang mengkampanyekan hal-hal tersebut, mengkampanyekan LGBT. Bahkan di Qatar kemarin Piala Dunia itu kan jadi kontroversi ya, ketika tidak boleh membawa atribut-atribut LGBT karena dinilai melanggar hak asasi manusia ataupun hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ya ketika mereka punya pandangan seperti itu, ya harusnya mereka juga harus bisa menghargai pandangan orang lain. Ya, kan analoginya seperti itu kan logikanya seperti itu. Ketika mereka ingin dihargai, ya mereka juga harus bisa menghargai orang lain. Ketika mereka punya idealisme dan mereka ingin dihargai dengan idealismenya, mereka juga harus menghargai idealisme orang lain. Ya. Dan ketika kita ingin ketika kita ingin menyatakan pendapat bahwa hak asasi manusia pun harus seiringan seperti itu, ya memang idealnya seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya sulit, ya, sesulit melupakan Rehan mungkin ya. Ya. Jadi ya kembali lagi lah kepada kepentingan masing-masing ya, karena yang namanya konflik of interest ini di kalangan kita sebagai manusia itu akan sangat akan sangat bertentangan lah. Mungkin Anda juga pernah lah mengalami apa yang namanya konflik kepentingan, konflik interest. Di sisi lain mungkin Anda ingin ingin punya tabungan, tapi di sisi lain mungkin ada tuntutan dari orang tua yang ada kekurangan biaya untuk Anda memberikan sebagian dari nafkah Anda untuk keluarga. Sekarang istilah dengan terkenal dengan istilah sandwich generation ya. Ya itu sama, itu juga berbagian daripada konflik of interest, konflik kepentingan, di mana Anda punya kepentingan tetapi ada kepentingan lain juga yang harus Anda perjuangkan. Ya silahkan pertimbangkan menurut Anda seperti apa. Karena banyak sekarang itu mahasiswa yang bertanya terkait hal-hal tersebut kepada saya. Ya, itu adalah salah satu bagian daripada konflik of interest yang selama manusia hidup pasti akan berhubungan dengan yang namanya yaitu tadi konflik kepentingan, kepentingan apapun itu. Di mana ada dua kepentingan yang memang harus kita selesaikan bersama dan ujung-ujungnya akan menimbulkan konflik. Tinggal bagaimana kita mencari solusi terkait konflik tersebut, pemecahan konflik tersebut. Ya. Oleh karena itu, dari segi empirisme ataupun dari segi pengalamannya berdasarkan keilmuan filsafat itu kan kita harus belajar dari pengalaman, tidak hanya pengalaman kita sendiri, tapi kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Ya, jadi silakan Anda analisislah aneka macam permasalahan dari berbagai macam perspektif. Tidak hanya dari satu perspektif saja, seperti yang lagi ramai sekarang ini kan yang siapa? Ini juga salah satu pelanggaran HAM berat saya kira juga, yang bos rental kemudian nyari kendaraannya di
daerah Jawa Tengah itu di daerah Kabupaten Pati itu kan malah dihajar massa kan. Ya, itu tadi gitu. Mereka tidak melihat suatu permasalahan itu dari berbagai macam perspektif, ataupun mungkin disinyalir mereka sudah ada sindikat, sudah ada kelompok-kelompok tertentu, yaitu lain-lain urusan ya. Tapi yang jadi penekanan yang ingin saya tekankan terutama kepada mahasiswa-mahasiswa saya ya seperti itu. Belajarlah menganalisis suatu permasalahan. Lihat permasalahan tersebut dari aneka macam perspektif, tidak hanya dari perspektif Anda saja, ataupun tidak hanya dari perspektif lawan bicara Anda, lawan argumen Anda. Tapi lihat permasalahan itu dari berbagai macam sisi ya. Ya, jadi silakan Anda cek dan recheck, Anda konfirmasi kebenarannya seperti apa, dan ketika Anda memang tidak mengetahui duduk permasalahannya, ketika Anda memang tidak menguasai pembicaraan yang memang sedang diberikan, ya saya kira diam itu adalah emas. Jadi Anda lebih baik diam. Ya. Jadi saya tekankan, apalagi ketika Anda berkicau di media sosial, ya saya ingatkan hati-hati. Kita belajar dari pengalaman orang lain yang memang sudah sering terjadi lah seperti itu ya. Ujung-ujungnya salah, minta maaf, ya. Akhirnya klarifikasi, beli materai 10.000, tanda tangan, ya. Kemudian permohonan maaf secara umum ya, jangan sampai seperti itulah. Berakhir dengan kekeluargaan walaupun memang bukan keluarga ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, yang ramai kemarin juga kan yang penganiayaan anjing oleh security kan itu tidak secara utuh gitu video itu. Ketika dilihat dari awal kan sebenarnya ya itulah, jadi ketika kita melihat permasalahan hanya dari satu sisi kan ujung-ujungnya ya mohon maaf bisa mencelakakan kita sendiri gitu. Jadi ya pintar-pintarlah memilih dan memilah pemberitaan yang memang akan kita sebarkan ulang. Ketika kita akan berpendapat ya jangan jadi si paling tahu lah ya. Ketika Anda nonton ILC misalkan, nonton debat politik seolah-olah jadi si paling tahu politik. Ketika Anda nonton ceramah di YouTube menjadi orang yang si paling ceramah gitu. Tapi Anda belum mengetahui esensi, belum mengetahui kedalaman dari keilmuan tersebut. Ya, itu penekanan dari saya ya, walaupun ya mungkin berhubunganlah dengan hak asasi manusia, karena itu tadi ya saya tekankan sekali lagi, mungkin kembali lagi kepada kepentingan kelompok. Jadi sebenarnya hak asasi manusia ini sudah bagus, tapi karena konflik of interest, karena konflik kepentingan, sehingga disalahgunakan oleh sebagian kelompok ataupun sebagian golongan, sehingga terjadilah seperti itu. Ya, silakan sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun ada argumen tambahan dari yang lain? Maka silakan. Berarti yang belum tampil presentasi siapa ini? Saya Pak, Yana Pramdani Pak, terkait wawasan Nusantara. Ya, yang lain Fadel, Aksal Saya, Pak. sudah ya? Saya belum, Pak. Fadel belum? Siap Aksal belum. sudah, Pak. Aksal sudah ya. Berarti Yanov dan Fadel sekarang yang hadir di sini yang belum ya? Iya Pak. Siap, ya, Oke. Pak. Baik, kita ya minggu depan lah ya kita lanjut lagi mungkin. Silakan apabila ada yang masih ingin memberikan tanggapan ataupun pendapat atau bertanya, silakan. Sudah cukup? Sudah cukup? Ada lagi? Syarif? Silakan. Presentasi tadi, apakah ada yang disampaikan lagi? Cukup, Pak. Baik. Nanti mungkin saya akan share materi ya, mungkin nanti di grup, mungkin materi secara keseluruhan, mungkin nantilah setelah selesai yang presentasi ya, sebagai bahan untuk ujian akhir juga nanti ya. Jadi nanti akan saya sharekan materi terkait dengan hal-hal apa saja yang memang akan kita diskusikan bersama ataupun yang telah kita diskusikan bersama. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ataupun minggu depan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.